Beberapa tahun lalu Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus kekerasan yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan. 11 April 2017, lebih kurang 3 tahun lalu kasus perencanaan penganiayaan baru bisa terungkapkan. Ada yang melaporkan, kasus penyiraman itu hanya settingan karena merasa janggal atas kebutaan yang dialami Novel Baswedan, bahkan hingga kasus terungkapkan pelapor tak ada kejelasan. Beberapa bulan yang lalu, Novel Baswedan buka suara mengenai isu yang terjadi pada dirinya yang dianggap pembohongan semata. Penyidik KPK tersebut dianggap melakukan rekayasa pada matanya yang telah terluka. Meskipun sudah terbukti adanya tindak kekerasan, penyebar informasi kebohongan tak pernah mendapat tindakan. Kasus penyiraman yang dialami Novel Baswedan bukanlah dilakukan sembarang orang. Dua abdi negara yang seharusnya menjaga malah menjadi oknum yang mencoreng nama negara. Dengan dalih memberikan pelajaran atas pengkhianatan yang dilakukan, hingga korban harus menerima cacat fisik yang didapat dengan cara mengenaskan. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mendesak Polri untuk segera mengungkapkan motif penyiraman. Terlebih, ada ucapan pengkhianatan dari tersangka kepada korban, agar penyidik tidak hanya menjadikan pengakuan tersangka sebagai kasus yang sederhana. Peneliti Institute for Security and Strategic Studies mempertanyakan, pengkhianatan dalam konteks apa? Mengingat tak ada hubungan langsung antara korban dan pelaku penganiaya, hingga tak menutup kemungkinan terdapat aktor intelektual yang berlaku memberi perintah untuk melakukan kekerasan. Kamis 11 Juni 2020, sidang kasus penyerangan Novel Baswedan diselenggarakan dengan hasil putusan 1 tahun masa penahanan. Bak sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan. Hingga dalam cuitannya Novel Baswedan mengatakan bahwa sidang serangan terhadap dirinya hanya formalitas saja. Dilanjut dengan mengatakan keterlaluan memang, sehari-hari bertugas memberantas mafia, tetapi jadi korban praktek lucu lebih rendah dari orang menghina. Hingga menautkan nama Presiden Jokowi dalam tweetnya dan menyatakan selamat atas prestasi aparat Bapak yang mengagumkan. Di sisi lain, menurut Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai tuntutan ini bukan hanya sangat rendah, tapi memalukan dan tak berpihak kepada korban. Dengan memunculkan kejanggalan-kejanggalan tuntutan 1 tahun penyiraman Novel Baswedan. Mulai dari jaksa yang mengatakan terdapat unsur ketidaksengajaan, namun di sisi lain terdakwa mengaku melakukan karena ada rasa kebencian. Lalu, posisi kedua terdakwa sebagai anggota Polri yang didampingi oleh pengacara yang juga dari anggota Polri yang tampak mengesankan adanya konflik kepentingan. Dan tidak hanya itu saja, alpanya rekaman CCTV sebagai barang bukti yang sedari awal pihak polisi mengklaim telah memiliki, serta masih banyak kejanggalan yang sulit diterima akal pikiran. CNN Indonesia memberitakan, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan, Jokowi dalam kasus penganiayaan Novel Baswedan hanya omong besar. Hal tersebut dikarenakan, menurut Ferry perintah penyelidikan tak ada yang menghasilkan, hingga memunculkan dugaan pelaku penyiraman melibatkan petinggi lembaga penegak hukum keadilan. Belajar dari kasus Novel Baswedan, ketika yang salah diberi keringanan, meski tak ada jaminan, pelaku tak akan mengulangi kesalahan. Hukum seharusnya tak pandang bulu, kepada siapapun haruslah berlaku. Namun yang sering kali kita lihat, banyak terjadi tipu muslihat. Mereka yang memiliki modal dan jabatan, dengan mudah dapat menyiasati keadilan. Rakyat sudah lelah dengan permainan. Jangan biarkan Indonesia menjadi tontonan yang tak memberikan pelajaran. Masih ada pilihan, sembunyi atau melarikan diri. Tapi yakinlah, cepat atau lambat semua akan terungkap dan akan menjadi sejarah Indonesia dengan hukum yang lemah.